Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi induksi elektromagnetik. Jadi, materi induksi elektromagnetik ini sangat erat kaitannya dengan materi induksi magnetik. Nah, oke, saya lanjut di materi berikutnya, di slide berikutnya, yaitu tentang flux magnetik. Nah, flux magnetik ini biasa diartikan sebagai banyaknya garis-garis gaya medan magnet ya sebenarnya di sini. Garis gaya medan magnet yang menembus luas bidang tertentu. Nah, garis-garis gaya medan magnet ini biasa digambarkan dalam bentuk tanda panah yang melewati suatu bidang tertentu. Nah, flux magnetik ini mirip persamaannya dengan flux listrik. Nah, kalian pernah pelajari sebelumnya di mana nih? Di materi listrik statis tentang flux listrik. Nah, rumusnya kan untuk flux listrik itu EA dikali cos theta. Nah, ini adalah persamaan dari flux listrik yang pernah kalian pelajari di listrik statis. Nah, hampir saja rumus dari flux magnetik ini sama dengan flux listrik. Hanya saja yang membedakan adalah medan listrik di persamaan flux listrik ini ya diganti dengan B untuk menentukan flux magnetiknya. Jadi medan listrik tinggal diganti dengan medan magnet. Jadi flux listrik menggunakan medan listrik, flux magnetik menggunakan medan magnetik. Nah, sebelum saya lanjut, saya hapus dulu. Nih, baru saya lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya, B yang diambil adalah B yang tegak lurus terhadap A. Nih persamaannya. B yang diambil adalah B yang tegak lurus terhadap A. Dan kalau kita buat persamaannya, flux magnetik adalah BA cos theta. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet B terhadap garis normal bidang A. Jadi garis normal bidang A itu selalu tegak lurus dengan bidangnya. Jadi kalau bidangnya berada di sumbu X, berarti garis normalnya itu atau yang tegak lurus dengan bidangnya itu mungkin saja di sumbu Y jika kita mengambil bidang. Jadi kalau kita mengambil grafik Cartesius XY saja. Jadi cara menentukan nilai tetanya ini adalah sudut yang dibentuk antara garis gaya medan magnet terhadap garis normal bidang A. Nah, untuk mempermudah pemahaman kalian tentang flux magnetik, saya akan memperlihatkan contoh soal. Nah, ini misalnya sebuah bangun ABCDF seperti di gambar itu terletak dalam medan magnetik yang induksi magnetiknya itu B sama dengan 0,25 Tesla terhadap sumbu Y positif. Jadi sumbu Y-nya ini kan terlihat nih. Tentukanlah besar flux magnetik yang menembus bidang. Nah, menembus bidang ini, bidangnya ditentukan di pilihan bagian pertama yaitu bidang ABCD. Nah, kalau kita perhatikan bidang ABCD ini di bagian bawah ini tidak dilewati oleh medan magnet B. Jadi flux magnetik oleh bidang ABCD karena tidak dilewati oleh medan magnet. Jadi flux magnetik untuk A, B, C, dan D itu bernilai sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada medan magnet yang menembus bidang A, B, C, dan D. Atau kalau kalian pakai persamaannya, bidang normalnya ini kan apa nih? Garis normal dari bidang A, B, C, D ini kan segaris dengan sumbu Z ini, sumbu Z. Nah, sudut yang dibentuk antara sumbu Z dengan sumbu Y kan 90 derajat. Jadi kalau kita pakai persamaannya, jadi B dikali A kali cos 90. Nah, cos 90 itu, ini saya tulis, ini cukup menyulitkan karena nulisnya pakai
mouse. Jadi cos 90 itu kan 0, jadi hasilnya ya 0 lagi. Itu saja. Jadi caranya bisa kalian pakai bagian pertama ini dengan menentukan bahwa tidak ada medan magnet yang melewati bidang tersebut, atau kalian pakai persamaan ini B, bukan melewati ya, menembus. Bagian B adalah tinggal menggunakan persamaannya dengan menentukan sudut yang dibentuk antara bidang A, antara garis normal bidang A, B, C, D terhadap garis gaya medan magnet B yang ini. Nah, sudutnya kan 90. Kalau cos 90 berarti 0. Jadi BA cos 90 ya 0 hasilnya. Nah, berikutnya kita tentukan besar flux magnetik yang menembus bidang EBCF. Nah, EBCF ini yang ini ya, EBCF. Nih, yang miring ini. Nah, kalau kita perhatikan garis gaya medan magnetnya itu sejajar dengan sumbu Y positif. Nah, cara menentukannya ini kita tinggal tarik garis di sebelah sini. Nah, ini kan sudah segaris dengan sumbu apa nih? Sumbu Y positif. Terus kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis yang EB ini. Kita tarik garis tegak lurus dengan bidang EB. Terus kita ambil sudut di sebelah sini. Nah, ini besar sudutnya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata garis yang kita ambil tegak lurus terhadap bidang EB ini, kalau kita ambil garis tegak lurus dengan bidang EB, ternyata itu akan membentuk garis pencerminan dari garis EB ini. Jadi kita bikin kayak pencerminan, hampir pencerminan. Bagaimana sih cara jelaskannya nih? Ini kalau saya ambil nih tegak lurus ke sana. Aduh, ini tidak tegak lurus ya. Sebaiknya saya gambar di sebelah sini nih. Pertama saya gambar dulu bidang ZY-nya. Bidang ZY. Sorry. Saya gambar dulu bidang ZY. Terus saya ambil garis EB-nya ini. Saya perpanjang sampai melewati titik pertemuan antara Z dan Y. Kenapa saya gambar seperti ini? Karena saya hanya mau menentukan berapa sudut yang dibentuk oleh medan magnet B terhadap garis normal bidang EBCF. Ini saya garis, ini adalah garis dari EB. Ini saya tandai ya. Ini EB. Nah, ini garis yang dibentuk oleh EB. Nah, kalau kita ambil berarti sudut yang dibentuk oleh ini, misalnya garis yang ini saya potong sampai sini. Ini dianggap B juga. Berarti sudutnya di sini kan sebesar theta. Nih, sebesar theta. Nah, berarti di sini kita anggap sebagai alfa kan? Nah, kita anggap sebagai alfa. Terus kalau saya tarik garis yang tegak lurus terhadap garis EB ini, saya tarik garis yang tegak lurus terhadap EB, berarti di sini nanti berubah menjadi theta lagi. Jadi kalau kita membuat garis seperti ini, nanti susunannya itu selalu gonta-ganti nih. Jadi setelah theta, alfa, theta, baru di sini alfa lagi. Kan alfa, sorry. Ya, anggaplah ini alfa lah. Berarti alfanya ini adalah hasil pengurangan antara sudut theta dengan sudut 90 derajat. Nah, theta ini adalah sudut yang dibentuk antara garis AB dengan garis EB. Kalau kita perhatikan garis yang dibentuk oleh sudut yang dibentuk oleh garis AB dengan EB ini adalah 37 derajat. Kenapa 37 derajat? Karena sisi miringnya kan 0,5 meter, terus sisi depannya adalah 0,3 meter. Sin yang menghasilkan 3/5 adalah 37, berarti tetanya adalah 37 derajat. Nah, berarti alfanya adalah 53. Nah, 53, berarti kita tinggal mengalihkan nih rumusnya, flux magnetik itu sama dengan
0,25 dikali luasannya 1,2 dikali 0,5 itu hasilnya 0,6. Ini maaf tulisannya jelek. Dikali cos 53. Nih. Jadi kalau 0,25 kali 0,6 itu hasilnya saya tidak ingat, coba kalian kalkulator, nanti kalian dapatkan itu 0, nih saya lagi hitung pakai kalkulator dulu. Oke, ternyata 0,25 dikali 0,6 itu 0,15. Ternyata kepala ini tidak kuat mengali dengan koma-koma. 0,15 dikali ini 3/5 ya. Nah, 3/5 itu ini habis dengan yang ini. Ini sisa 3 ya. Jadi 0,03 dikali 3 berarti hasilnya 0,09. Satuannya adalah Weber. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal untuk fluks magnetik. Semoga kalian bisa paham cara menentukan sudut untuk sudut dari persamaan fluks magnetik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.